Halo semuanya, kembali lagi di video review Auto Rider. Sekarang di sebelah saya udah ada Yamaha All New NMAX. Motor ini tuh udah diluncurin sama Yamaha di akhir tahun 2019, tapi penjualannya baru dibuka di awal-awal tahun 2020. Motor ini tuh hadir dengan segenap perubahan dari mulai rangkanya, mesinnya, desain, dan fiturnya juga pada bertambah. Itu buktiin kalau Yamaha cukup serius buat ngehadirin generasi terbarunya skutik gambut ini yang udah beberapa tahun nggak hadir lagi. Dan sekarang di video ini kita bakal bahas semua tentang All New NMAX ini, mulai dari fitur, performa, hingga impresi berkendaranya. Seperti apa review kami? Tonton video sampai habis ya. Seperti yang tadi dibilang, motor ini dihadirkan oleh Yamaha dengan segenap ubahan. Tapi kita di sini nggak bakal bahas soal spesifikasi lengkapnya karena soal itu udah dibahas sama Mas Manut di video impresi di atas ini nih. Nah, kita bakal bahas satu persatu apa yang ditawarin, mungkin lebih mendalam ya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau bicara soal desainnya dulu sedikit nih. Dia tuh bener-bener yang baru ini lebih elegan ya, kayak lampu di depannya ini dia walaupun bentuknya lebih kecil tapi terlihat tegas dengan di tengahnya itu ada seperti bahan aluminium ya, bodi aluminium. Lalu lampunya tuh terpisah, untuk lampu dekat dia ada di atas dan lampu jauhnya dia ada di bawah. Terus ketarik ke belakang dia kelihatan bodinya emang lebih lebar dan lebih elegan daripada sebelumnya. Dengan warna Maxi Signature ini hitam dop penuh dengan yang di tengah itu sedikit agak glossy ya, dan velg warna emas. Nah, di bagian belakangnya itu Yamaha memberikan desain lampu yang baru yang bukan selera semua orang, karena ada yang suka, ada yang enggak, dan saya pribadi sih menyukainya gitu ya, karena dia bentuknya lebih lancip, lebih kecil daripada yang lama tapi lebih lebar aja. Dan dia stop lampnya udah menggunakan lampu LED walaupun lampu sainnya masih bohlam. Dan di belakangnya itu dekat spakbor ke bawah itu ada satu fitur yang nggak ada di motor-motor yang dipasang di Indonesia, yaitu mata kucing warna kuning. Dia kan bakal mantulin cahaya ketika malam hari terkena sinar lampu dari kendaraan lain. Dan itu tuh sebenarnya bukan spek Indonesia, tapi biasanya harus diadakan fitur itu untuk pasar di Eropa, karena rencananya Yamaha All New NMAX ini bakal diproduksi di Indonesia dan dipasarkannya di seluruh dunia. Seperti yang tadi saya bilang, Yamaha memberikan banyak sekali fitur pada All New NMAX ini. Seperti di lampu depan yang udah menggunakan LED dan lampu stop lamp belakang yang juga udah menggunakan LED. Walaupun lampu seinnya masih menggunakan lampu bohlam. Mundur ke belakang dia ada speedometer full digital yang memberikan cukup banyak informasi dan ada fitur-fitur yang menarik yang bakal kita bahas nanti. Dan untuk mengoperasikannya dia udah nggak ada lagi tombol di dekat speedometernya, melainkan di stang sebelah kiri. Jadi kalau mengira di sini itu adalah buat passing lamp, bukan, ini untuk mengatur menu ke speedometer. Lalu di belakang dari speedometer ada kunci keyless yang baru disematkan oleh Yamaha di generasi terbaru NMAX ini. Walaupun keyless ini cuma ada di varian ABS connected aja ya. Dan kuncinya ini cukup keren karena dia ada tombol power di immobilizer-nya. Dan ini kalau kita pencet cukup lama, kunci ini nggak bisa diakses walaupun remote-nya dekat dengan motor. Untuk menyalakannya dipencet juga cukup lama, baru motornya bisa diakses. Pada bagian keyless-nya ternyata cukup memberikan prosedur keamanan, seperti lampu hazard yang menyala ketika memutar kontak keyless ke posisi on. Selain itu, motor ini juga akan berbunyi ketika kontak keyless ditinggalkan atau dibiarkan pada posisi on maupun pada posisi membuka bagasi. Nah, selain itu, Yamaha juga memberikan fitur yang cukup canggih yang ada di kompetitor ya, yaitu Smart Motor Generator. Jadi kalau motor dinyalain, dia nggak ada keluar suara starternya, jadi lebih halus. Kita coba aja ya. Nah, motornya langsung menyala tanpa ada bunyi starter. Nah, selain kunci yang udah keyless tadi, fitur lain juga ditawarkan oleh Yamaha pada bagian stop start system. Jadi kalau fitur stop start system ini dinyalakan pada stang sebelah kanan,
dia akan mati otomatis ketika Anda berhenti di jalan. Jadi ketika lampu merah, motor berhenti, motor akan langsung mati. Untuk menyalakannya, tinggal buka putaran gas dan motor akan langsung kembali nyala. Di bawah tombol stop start system ini ada fitur hazard, dan ini baru di Yamaha NMAX. Kalau di sebelah kiri dia tombolnya biasa saja, tombol klakson, lampu sign, dan lampu high beam dan low beam. Dan di depannya itu ada tombol untuk menu ke speedometer. Untuk membuka jok, dia juga udah langsung di kunci keyless-nya, jadi nggak perlu nyari-nyari kunci ke bawah. Terus gimana kalau misalnya keyless-nya mati, baterainya habis? Nah, Yamaha memberikan satu kunci mekanis yang bisa membuka jok ini lewat bagian spakbor belakang di bawah. Terus di bagian belakang stang ini ada dua kompartemen yang cukup lega. Yang kiri ini cukup lega banget dan dia udah ada power outlet 12 volt. Kalau yang kanan dia ada laci pengamannya gitu, walaupun dia tetap bisa dibuka walaupun motornya terkunci. Untuk membuka tangki bensin juga dia posisinya masih sama seperti NMAX yang lama, tapi membukanya langsung lewat di kunci keyless tadi. Nah, kalau bagasinya dia cukup besar ya, walaupun sepertinya dia lebih kecil daripada generasi sebelumnya. Tapi bagasi ini kelihatannya muat untuk satu helm full face maupun half face. Selain bagasi, ada juga fitur untuk mengubah suspensi. Jadi suspensinya itu bisa disetel, ada dua setelan untuk berboncengan. Jadi kalau misalnya mau goncengan lebih enak lagi, performanya mungkin bisa dikerasin. Nah, untuk mengatur suspensinya cukup pakai obeng aja, dia ada lubang, tinggal dimasukin ke dalam lubang lalu diputar. Itu udah bisa ngubah setelan suspensi belakang. Nah, all new NMAX ini memberikan speedometer yang udah digital full dengan layar LCD positif. Dan ini informasinya cukup lengkap banget. Di sebelah sini dia ada indikator fuel bensin, terus ada jam di tengah, ini ada speedometer, terus di sini ada indikator trip dan lain-lain yang bakal kita tunjukin nanti. Di sebelah kanan ini dia indikator suhu mesin. Terus untuk mengakses indikator di trip ini, sekarang ini ada trip untuk oli, lalu kita pencet tombol di sebelah kiri stang, dia berpindah ke indikator trip V-belt, terus ini ada odometer, dan ini ada trip dengan perhitungan konsumsi bahan bakar rata-rata, ini trip 2 dengan konsumsi bahan bakar rata-rata, lalu ada indikator baterai, dan indikator traction control system. Indikator traction control system ini bisa dimatikan dengan default on ketika motor dinyalakan, dan untuk mematikannya cukup menekan tombol menu ini cukup lama, lalu dia akan berpindah off. Kalau indikator traction control system ini off, maka indikator di atas ini akan mati. Lalu di bagian atasnya dia ada beberapa indikator, seperti di sini ada indikator SMS yang aktif ketika Anda berkoneksi dengan smartphone. Lalu di sini ada traction control system, di sini ada indikator ABS, di sini ada indikator high beam, lalu sebelahnya ada indikator check engine, ini sebelahnya lagi ada indikator stop start system, lalu indikator keyless, dan ini adalah notifikasi ketika telepon masuk ke handphone Anda. Lalu di bawahnya di kanan kiri itu ada indikator lampu sign. Nah, all new NMAX versi ABS connected ini sudah bisa mengkoneksikan speedometer dengan smartphone Anda. Caranya itu cukup mudah, cukup download aplikasi Y-Connect di Play Store dan App Store. Dan Anda harus membuatkan ID terlebih dahulu sebelum membuka aplikasi ini. Dan untuk mengkoneksikannya cukup menggunakan Bluetooth dan mengisi nomor rangka pada aplikasinya. Jika sudah, maka tampilan seperti ini yang akan keluar. Dan Yamaha cukup baik karena memperingatkan untuk tidak menggunakan fitur ini ketika Anda sedang berkendara. Dan di sini ada informasi yang cukup lengkap, kayak di sini ada indikator oli dan aki. Lalu di bawahnya udah ada odometer juga. Lalu ini ada fuel consumption Anda, konsumsi perjalanan dan bahan bakar Anda selama berkendara. Lalu di bawahnya ada parking location. Nah, fitur ini bukan untuk mencari motor Anda ketika Anda parkir lalu dipindahkan ya, tapi lebih memberitahukan kepada Anda di mana lokasi terakhir Anda motor dinyalakan. Lalu balik lagi ke home. Jadi di samping ini ada vehicle info yang bisa dibuka oleh
penggunanya, dan ini ada model name, number plate yang bisa Anda isi sendiri, vehicle name, mau kasih nama motornya apa terserah, lalu ada registration date, lalu di bawahnya ada nomor rangka kendaraan Anda. Lalu selain itu di bawahnya sini ada throttle. Fitur ini akan berfungsi ketika Anda menyalakan motor dan mengegas, lalu throttle ini akan berfungsi sebagai RPM. Sayangnya aplikasi Y-Connect ini tidak memiliki fitur GPS. Jadi untuk Anda yang berpergian jauh dan tidak tahu navigasi arah, Anda tetap harus menggunakan Waze atau Google Maps untuk menuju destinasi Anda. Sebelum kita bawa jalan Yamaha NMAX generasi terbaru ini, mendingan kita coba posisi duduk berkendara di motor ini ya. Kalau dari posisi duduk sih masih nyaman, seperti NMAX lama. Joknya juga lebih empuk, dan ini enak banget kalau dipakai berkendara dengan posisi seperti ini. Jadi ala-ala motor cruiser gitu kan. Terus stangnya juga kayaknya lebih pendek ya, dan ini nggak ganggu paha sama sekali sih, walaupun kita duduknya seperti ini atau lebih maju. Jadi stangnya ini lebih enak lah, nggak bakal kena paha. Kalau soal saat berhenti, NMAX ini punya tinggi jok sekitar 765 mm, itu sama dengan generasi sebelumnya, dan bisa dilihat kaki saya nggak bisa menapak sempurna, dia agak jinjit, dan ini juga posisi kaki saya udah ngebentang lurus ke bawah. Sedangkan kalau di bawahnya itu dia ground clearance sekitar 124 mm, itu lebih kecil daripada NMAX generasi sebelumnya yang mencapai 135 mm. Yuk langsung kita bawa riding aja yuk. Impresi berkendara pertama kali menunggangi All New NMAX 2020 ini adalah tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Bodinya yang cukup lebar membuat pengendara terasa sulit untuk menapak sempurna ke tanah, terutama yang memiliki tinggi seperti saya di kisaran 170 cm. Ergonomi berkendara ketika melaju juga tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Posisi kaki yang dapat diselonjorkan memberikan kenyamanan tersendiri. Apalagi kini joknya terasa lebih empuk sehingga menambah kenyamanan pengendara. Bodinya yang masih lebar ternyata tidak membuatnya sulit dikendalikan. Selama pengetesan, NMAX generasi terbaru ini terasa mudah digunakan saat tikungan. Bahkan lebih mudah daripada generasi-generasi sebelumnya, walaupun tampaknya di bagian kemudi masih sama-sama saja. Akan tetapi, bodinya yang lebar ini memang sedikit sulit digunakan ketika menyalip-nyalip di kemacetan, sehingga pengendara membutuhkan perhitungan yang matang ketika hendak menyalip mobil di kemacetan ataupun melakukan lane splitting. Lampu LED yang baru kini memang memberikan nuansa yang gagah pada bagian depan. Tetapi lampu yang gagah itu bukan hanya sekedar gaya, karena hasil penerangan terasa lebih fokus daripada generasi sebelumnya. Pada posisi high beam, lampu ini dapat menerangi cukup jauh. Sayangnya lampu ini tidak dapat menyinari jalanan dengan maksimal ketika malam hari, terutama saat jalanan basah atau hujan. Sehingga pengendara harus ekstra hati-hati ketika berjalan pada kondisi tersebut. Selain itu, fitur-fitur lain pada NMAX generasi terbaru ini bekerja cukup baik, seperti traction control yang bekerja menahan putaran mesin ketika grip ban mulai terlepas. Fitur ini jarang dan hampir tidak pernah menyala ketika berada di jalanan beraspal, baik kondisi kering maupun basah. Sehingga untuk mengetesnya, kami harus mencari jalanan pasir agar dapat merasakan fitur ini. Di sisi lain, fitur ABS juga bekerja cukup optimal. Ketika mengerem mendadak, fitur ini akan langsung menghindari ban untuk terkunci sehingga tidak selip atau jatuh. Fitur ini akan terasa menyala dengan suara dengungan dari bagian dalam bodi motor. Fitur lainnya seperti stop and start system bekerja cukup optimal. Jika sudah digunakan berkendara cukup jauh, fitur ini akan langsung bekerja pada saat motor berhenti. Fitur ini tidak menunggu jeda untuk mematikan mesin, melainkan langsung dimatikan pada saat roda berhenti berputar. Sebelum bicara ke performa, Yamaha All New NMAX ini memiliki mesin dengan kapasitas yang sama, yakni 155 VVA atau Valve Variable Actuation. Tetapi bagian dalam mesin ini terdapat perbedaan, yaitu mesin barunya kini menggunakan piston dari Yamaha R15. Piston baru ini memberikan perbandingan kompresi dari yang sebelumnya hanya 10,5:1 menjadi 11,6:1.
Efeknya adalah tenaganya yang meningkat dari sebelumnya hanya 14,8 dk menjadi 15,1 dk. Meskipun di bagian torsinya mengalami penurunan dari 14,4 Nm menjadi 13,9 Nm. Karena perubahan-perubahan tersebut, All New NMAX 2020 kini memiliki tenaga yang cukup halus pada putaran bawah. Mungkin Yamaha mendengarkan banyak keluhan soal NMAX yang arogan di jalanan, sehingga putaran di bagian bawah ini menjadi lebih halus. Pada putaran menengah terasa cukup besar, bahkan bagian mesin terdengar sedikit meraung, walaupun pada bagian atasnya terasa sedikit lebih kosong. Dari hasil pengetesan menggunakan Race Logic Performance Box, hasilnya tercatat All New NMAX 2020 melaju 0-100 km per jam membutuhkan waktu 21,1 detik. Sementara untuk 0-60 km per jam membutuhkan waktu 6,1 detik. Sementara di putaran menengah dari 40-60 km per jam membutuhkan waktu 3 detik dan 60 km sampai 80 km per jam membutuhkan waktu 5 detik. Soal pengetesan jarak, All New NMAX membutuhkan waktu selama 12,9 detik untuk jarak 0-201 meter. Sedangkan untuk jarak 0-402 meter membutuhkan waktu sekitar 20,7 detik. Sedangkan dari sisi konsumsi BBM, kami melakukan pengetesan dengan metode full to full dan teknik berkendara EconoRide. Bahan bakar yang digunakan untuk pengetesan ini adalah bensin Pertamax dengan RON 92. Sementara untuk cara berkendara tidak melebihi dari kecepatan 50 km per jam. Pengetesan dilakukan sejauh 51,5 km mulai dari pabrik Yamaha di Pulau Gadung, Jakarta Timur hingga ke BSD, Tangerang Selatan. Hasilnya perhitungan full to full menunjukkan konsumsi BBM sebesar 1:45,5. Sedangkan dari indikator konsumsi rata-rata di speedometer menunjukkan hasil yang tidak jauh beda yakni 1:45,9. Selama pengetesan, kondisi jalanan yang ditempuh pun beragam mulai dari macet hingga menunggu lampu merah dan sudah menggunakan fitur stop and start system. Angka ini terbilang cukup irit meskipun bukan yang terbaik di kelasnya. Nah, itu aja riders review kami soal All New NMAX ini. Kesimpulannya sih motor ini sebenarnya asik banget buat dikendarain secara harian walaupun untuk jarak jauh. Tapi emang efeknya ya tadi walaupun tenaga dia naik, tapi dia 0-100-nya lebih lama. Terbukti dari hasil tes kami dengan NMAX generasi sebelumnya, ini membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai 0-100 km per jam. Tetapi secara keseluruhan sih dia lebih oke lah ya, desainnya baru, lebih elegan, kursinya lebih empuk, terus fiturnya banyak banget yang ditawarin sama Yamaha, dan harganya itu di 33,7 juta rupiah untuk on the road Jakarta. Gimana pendapat Anda tentang All New NMAX ini? Kasih komentar di bawah dan jangan lupa like dan subscribe channel Autorider. Jangan lupa juga main-main ke website kami di www.autorider.com. Sampai jumpa di video review kami berikutnya. Dadah!